Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan saya Anggun Cindy Antika, mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati, Bandung, angkatan 2021, dari kelas A. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai bahasa Indonesia. Yuk simak bareng-bareng. Sebelum mempelajari bahasa Indonesia, kita harus mengetahui apa yang namanya bahasa. Bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lainnya. Bahasa adalah pernyataan pikiran seseorang dengan perantara onomata atau nama benda dan remata atau ucapan yang merupakan cermin dari ide seseorang dalam arus udara melalui mulut. Selanjutnya, apa bahasa Indonesia itu? Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi bangsa Indonesia yang diresmikan sebagai bahasa nasional setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia Raya, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Ketetapannya dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Nah, karena bahasa Indonesia adalah bahasa nasional, maka penggunaannya harus baik dan benar. Adapun fungsi bahasa, yang pertama sebagai alat ekspresi diri, kedua alat komunikasi, ketiga alat integrasi dan adaptasi sosial, keempat alat kontrol sosial. Bahasa sebagai alat ekspresi diri. Bahasa merupakan sarana untuk mengungkapkan segala sesuatu yang ada dalam diri seseorang, baik berbentuk perasaan, pikiran, gagasan, dan keinginan yang dimilikinya. Contohnya, seperti tulisan kita dalam sebuah buku. Itu merupakan hasil ekspresi kita. Pada saat kita menulis, kita tidak memikirkan siapa pembaca. Kita hanya menuangkan isi hati dan perasaan, tanpa memikirkan apakah tulisan itu dapat dipahami oleh orang lain atau tidak. Bahasa sebagai alat komunikasi bermakna bahwa bahasa merupakan deretan bunyi yang bersistem, berbentuk lambang, bersifat arbitrer, bermakna, konvensional, unik, universal, produktif, bervariasi, dinamis, manusia, dan alat integrasi sosial yang menggantikan individual dalam menyatakan sesuatu atau berekspresi kepada lawan tutur dalam suatu kelompok sosial sebagai alat untuk berkomunikasi dan identitas penuturnya. Bahasa sebagai integrasi dan adaptasi sosial. Bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan yang berarti maknanya sebagai alat integrasi atau pemersatu, dan dikatakan adaptasi sosial sebagai fungsi dari penyesuaian diri dalam bersosialisasi dengan orang yang berbeda asal daerahnya. Maka dari itu, agar komunikatif harus menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat kontrol sosial memiliki arti sebagai suatu media yang dapat mempengaruhi sikap, tingkah laku, maupun kepribadian seseorang. Ragam bahasa berdasarkan media pengantarnya. Ada ragam lisan. Ragam lisan, ciri-cirinya ada hubungan langsung antara pembicara dan pendengar, dibatasi oleh ruang dan waktu. Dibantu adanya gerak tubuh, intonasi, dan mimik. Yang kedua, ragam tulisan. Ciri ragam tulisan adanya hubungan antara penulis dan pembaca, bersifat tidak langsung, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, dibantu dengan punktuasi. Ragam lisan memerlukan akurasi atau ketepatan. Ragam bahasa berdasarkan situasi pemakaiannya. Yang pertama, formal, biasanya digunakan pada acara resmi. Kedua, semi formal, biasanya digunakan dalam lingkungan jurnalistik. Dan yang terakhir, non-formal, biasanya digunakan dalam keseharian. Ada pula yang disebut dengan laras bahasa. Apa sih laras bahasa itu? Laras bahasa adalah suatu kesesuaian antara bahasa itu sendiri dengan pemakaiannya. Dengan kata lain, suatu bahasa harus sesuai dengan pemakaiannya. Contohnya, jika dalam hal penulisan karya sastra seperti puisi dan pantun, maka laras bahasa yang digunakan adalah laras puisi ataupun laras pantun. Setelah mempelajari fungsi dan ragam bahasa Indonesia,
kita akan mempelajari apa yang namanya kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Apa itu kaidah? Kaidah merupakan asas yang menjadi aturan dan dijadikan patokan atau dalil bagi siapapun yang memakainya. Sedangkan ejaan merupakan kaidah-kaidah atau cara mendeskripsikan suara bunyi, baik istilah frasa, kalimat ataupun lainnya, ke dalam bentuk tulisan ataupun huruf-huruf alfabet dan hukum tentang tanda baca. Pengertian kaidah ejaan. Kaidah ejaan ialah keseluruhan peraturan yang melambangkan suara ujaran, unsur serapan, alfabet, dan tanda baca. Peraturan tentang penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa Indonesia wajib memenuhi kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik merupakan bahasa Indonesia yang digunakan dengan konteks berbahasa serta selaras dengan nilai sosial rakyat. Bahasa Indonesia yang benar ialah bahasa Indonesia yang sesuai menggunakan kaidah bahasa Indonesia. Kaidah bahasa Indonesia mencakup kaidah bahasa ejaan serta pembentukan istilah. Ketentuan tentang kaidah bahasa Indonesia diatur menggunakan peraturan menteri. Adapun penerapan kaidah dan ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama, pemakaian huruf. Ada huruf abjad. Huruf abjad dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri 26 huruf, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, V, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Dalam huruf abjad ada yang namanya huruf vokal, yaitu A, I, U, E, O. Huruf diptong, yaitu gabungan huruf vokal seperti A dengan I, yaitu AI, A dengan U, yaitu AU, E dengan I, yaitu EI, dan O dengan I, yaitu OI. Gabungan huruf konsonan, seperti gabungan huruf KH, NG, NY, dan SY, masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Huruf kapital, atau biasa disebut dengan huruf besar. Penggunaan dan penulisannya wajib sinkron dengan EYD. Huruf miring. Tata cara penggunaan dan fungsi miring diatur dalam PUEBI. Huruf tebal. Huruf tebal dapat dipakai untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul, bab, atau subbab. Dan yang terakhir, huruf konsonan. Huruf konsonan terdiri dari 21 huruf selain huruf vokal. 2. Pemakaian kata. Kata dasar, kata sandang si dan sang, kata ganti, angka dan bilangan, singkatan dan akronim, kata berimbuhan, kata ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, partikel, kata depan. Dan yang ketiga, pemakaian tanda baca. Ada tanda titik, tanda koma, tanda titik koma, tanda titik dua, tanda hubung, tanda pisah, tanda tanya, tanda seru, tanda elips, tanda petik tunggal, tanda kurung, tanda garis miring, dan terakhir tanda penyikat. Ada pula unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa, baik dari bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, dan Bali, maupun dari bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, Cina, dan Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Pertama, unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapannya dan penulisannya masih mengikuti cara asing. Kedua, unsur asing
yang penulisan dan pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini, penyerapan diusahakan agar ejaan diubah seperlunya, sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. 4 fungsi ejaan. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata serta istilah. 3. Penyaring masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. 4. Membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Selanjutnya, kita akan mempelajari penggunaan diksi atau pilihan kata. Pengertian diksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu. Adapun macam-macam diksi ialah sinonim, antonim, polisemi, homograf, homonim, hiponim, dan hipernim. 1. Sinonim. Sinonim adalah pemilihan kata yang mempunyai makna yang sama. Contohnya, rajin sama dengan giat. Antonim. Antonim adalah kebalikan dari sinonim, yaitu pemilihan kata yang mempunyai arti yang berlawanan. Contohnya, besar dengan kecil. Selanjutnya, polisemi. Polisemi merupakan bentuk bahasa kata atau frasa yang memiliki arti lebih dari satu yang digunakan dalam beberapa kalimat yang berbeda. Homograf. Homograf yaitu pemilihan kata yang tulisannya sejenis tetapi memiliki makna dan ejaan yang berbeda. Misalnya, kata penggunaan apel untuk buah dengan apel untuk kegiatan. Homonim. Homonim adalah kata yang memiliki kesamaan tulisan dan ungkapan, tetapi arti dan bunyinya berbeda. Misalnya, kata bulan untuk kalender dengan kata bulan yang merupakan satelit bumi. Hiponim. Hiponim adalah sebuah frasa atau kata yang terwakili oleh kata lain. Contohnya, bayam dan kangkung adalah kata-kata khusus untuk sayuran. Hipernim yaitu kata umum yang sudah mencakup kata lainnya. Contohnya, sayuran untuk bayam dan kangkung. Diksi yang baik mempunyai syarat-syarat. Syarat-syarat diksi. Yang pertama, ketepatan dalam melakukan pemilihan kata dalam menyampaikan suatu gagasan. Kedua, pengarang tersebut harus memiliki kemampuan untuk dapat membedakan secara tepat nuansa makna sesuai gagasan yang ingin diutarakan, dan kemampuan untuk menemukan bentuk yang sesuai dengan situasi serta nilai bagi pembaca. Ketiga, menguasai berbagai kosakata serta mampu untuk dapat memanfaatkan kata tersebut menjadi sebuah kalimat yang jelas, efektif, serta mudah untuk dipahami atau dimengerti. Fungsi diksi. Dengan diksi ini, maka suatu kata akan lebih jelas arahnya dan penggunaannya. Kata tersebut akan terasa tepat dan juga sesuai dengan penggunaannya. Ketepatan pemilihan kata atau diksi ini memiliki tujuan untuk tidak menimbulkan interpretasi ataupun tafsiran yang berbeda antara penulis dengan para pembaca. Kesimpulannya, diksi dalam berbagai kesempatan harus sudah diperhitungkan ketepatan dan kesesuaiannya. Ketepatan ialah hal yang menyangkut makna, logika, kesamaan maksud. Sedangkan kesesuaian ialah konteks sosial. Apakah kosakata yang dipilih atau dipakai dapat diterima oleh masyarakat, pendengar, ataupun pembaca. Terutama yang lebih penting adalah apakah pilihan kata yang kita ambil sudah merupakan pilihan kata yang baku. Setelah mempelajari bahasa Indonesia, alangkah baiknya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, dengan memperhatikan kaidah dan ejaannya, pemilihan kata yang tepat, dan sebagainya. Mungkin penjelasan dari saya cukup sampai sini. Lestarikan bahasa Indonesia ya. Sampai jumpa. Terima kasih.